Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurita Triwiningtyas, NIM G93218097 dari Prodi Manajemen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video ini saya akan memberikan respon terhadap kisah yang telah diberikan oleh Bapak Thoyib selaku dosen manajemen perubahan. Video ini saya tujukan untuk pemenuhan salah satu tugas mata kuliah manajemen perubahan. Kisah ini menceritakan tentang awal mula lika-liku pembangunan Istana Yatim Al-Madinah dengan Bapak Thoyib selaku ketua dari yayasan tersebut. Dalam kisah tersebut sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil dan bisa dijadikan motivasi dan inspirasi ketika kita sedang diberi ujian oleh Allah. Kisah tersebut juga mengajarkan kita untuk tetap optimisme, bekerja keras, pantang menyerah, serta berdoa, ikhlas, ikhtiar, dan tawakal. Berdoa kepada Allah agar jika kita diberi ujian bisa diberikan kemudahan dan bisa melewati ujian tersebut. Dalam kisah tersebut, jika dikaitkan dengan manajemen perubahan, terdapat 3 pendekatan yang dapat kita ulas dalam video ini. Yang pertama yaitu fenomena konflik dalam dunia kerja. Konflik bisa datang dari mana saja. Konflik bisa datang dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Sebagai contoh di sini yaitu konflik yang berasal dari eksternal perusahaan. Konflik ini bermula dari berdirinya Istana Yatim Al-Madinah yang tiba-tiba dituding sebagai penyebab perubahan pergeseran struktur bangunan rumah di samping dan di belakangnya. Yayasan pun digugat secara serempak oleh para pemiliknya dengan tuntutan yang seragam, meminta ganti rugi atas kerusakan rumah mereka. Pendekatan yang kedua yaitu proses dan efek dari perubahan. Dalam proses konflik yang terjadi pada pendirian yayasan ini, Bapak Thoyib selaku ketua dari yayasan ini mencoba untuk bernegosiasi kepada para tetangganya yang merasa rumahnya mengalami pergeseran akibat bangunan yayasan tersebut. Bapak Thoyib terus bernegosiasi agar masalah ini tidak sampai jatuh ke ranah hukum dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah bernegosiasi panjang dan mencapai kata mufakat, bukan berarti masalah ini telah selesai. Yayasan harus memikirkan uang ganti rugi yang harus diberikan kepada tetangga tersebut. Konflik tersebut juga berefek kepada pendidikan yang sedang diampu oleh Bapak Thoyib. Beliau sedang menyelesaikan S3-nya, sehingga ketika terjadi konflik, pendidikan yang awalnya ditargetkan selesai 3-4 tahun, akibat berlarut-larutnya proses negosiasi dan kompromi yang melibatkan yayasan dengan pihak lain. Konflik tersebut juga mengakibatkan anggaran biaya studi yang untuk sementara waktu terpaksa harus dialokasikan. Pendekatan yang ketiga yaitu hambatan dalam proses perubahan. Hambatan yang terjadi dalam konflik ini berawal dari laporan tetangga yang menyatakan pergeseran terhadap rumahnya, sehingga mengakibatkan yayasan harus mengganti rugi atas kerusakan rumah mereka. Hal ini berdampak pada keuangan perusahaan. Uang yang awalnya bisa digunakan untuk biaya operasional, biaya kebutuhan sehari-hari anak yatim, harus digunakan untuk biaya ganti rugi kerusakan rumah, sehingga menyebabkan yayasan tidak bisa berjalan dengan optimal. Terlepas dari semua kesulitan yang menghadang, Pak Thoyib selaku ketua yayasan ini tidak pantang menyerah. Beliau terus bersabar dan yakin akan pertolongan Allah.
Selang berjalannya waktu, sedikit demi sedikit, yayasan ini mampu menunaikan kewajiban finansialnya. Anak-anak yatim beserta pengurusnya bisa bernafas lega. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut yaitu kesabaran, optimisme, pantang menyerah, serta selalu berdoa dan tawakal kepada Allah. Kita harus selalu mensyukuri apapun yang diberikan oleh Allah, entah itu cobaan ataupun yang lainnya. Allah tidak mungkin memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi percayalah, jika kalian sedang diberi cobaan oleh Allah, pasti kalian bisa melewati cobaan tersebut. Dan jadikan cobaan tersebut sebagai pelajaran yang sangat berharga dalam hidup kalian. Sampai di sini saja penjelasan dari kisah tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.